Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat Al-Maidah ayat 76. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Allah mengkafirkan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Kemudian Allah mengkafirkan orang Nasrani yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Nasrani pun terpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, oke, sudahi semua, bertobat kepada Allah, memohon ampunan, maka dihapuskan dosa-dosa kekafiran mereka. Kemudian Allah menjelaskan logika yang sederhana, bahwa Nabi Isa dan ibunya makan. Mereka perlu sumber energi. Mereka tidak bisa hidup dengan sendirinya. Perlu dibayangkan ketika Tuhan itu memerlukan sumber energi, ketika sumber energi itu habis, Tuhan pun mati. Atau logika lagi yang sederhana, manusia berpikir kalau mereka makan, maka perlu pergi ke toilet. Apakah mereka bisa sampai dalam pendapat bahwa Tuhan pergi ke toilet dan mengeluarkan hajatnya? Baik, kita lanjutkan ke ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Katakanlah, mengapa kalian menyembah dari selain Allah, zat atau sesuatu yang tidak berkuasa kepada kalian, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak juga bisa memberikan manfaat. Ini adalah argumen berikutnya, argumen kedua kepada para penyembah selain Allah. Ini penting buat dipahami bahwa Tuhan harus memiliki kekuatan yang absolut yang bisa menghancurkan makhluknya, memberikan mudarat, bahaya, atau juga memberikan manfaat. Tuhan harus bisa dong ngatur semuanya. Tidak layak dia disebut Tuhan kalau dia tidak punya kekuatan yang absolut. Ketika Allah mengatakan kepada kaum Nuh, kaum Ad, Samud untuk menyembah Allah, ketika mereka tidak melakukannya, Allah musnahkan kaum itu. Ini betul Tuhan. Jangan sampai Tuhan ketika dia tidak disembah, Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kemudian tidak bisa memberikan manfaat. Ketika manusia dalam bahaya, umpamanya lagi sedang naik kapal di laut, kemudian ada badai yang mampu menenggelamkan kapal itu, kemudian manusia berdoa, Tuhan harus bisa menyelamatkan mereka. Atau COVID-19 dalam kondisi seperti ini, yang namanya Tuhan bisa untuk menghilangkan bahaya ini. Itu baru betul-betul Tuhan. Isa bagaimana? Ketika dia ditangkap oleh pasukan Romawi, kemudian disalib, kalau benar-benar Tuhan, tentu dia bisa menghilangkan bahaya daripada itu. Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mendengarkan argumen ini disampaikan, alasan-alasan kalian, dan Allah tahu kenapa kalian mengingkarinya. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u
ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kalian tuh berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jangan kalian membuat hal tanpa referensi, tanpa saksi, tanpa bukti beyond the doubt. Jadi yang tidak diragukan. Ketika mereka mengatakan Isa adalah Tuhan, tentu mereka harus bisa mendatangkan bukti yang lengkap dan detail ketika mereka mempromosikan beliau. Promosi yang tinggi nih. Dari seorang nabi menjadi Tuhan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sungguh mereka telah sesat sebelumnya. Jadi kalian Allah berikan kepandaian, Allah berikan argumen supaya kalian berpikir. Ketika argumen yang disampaikan oleh Allah tuh masuk akal, kalian bisa terima, dan kalian bersinggungan dengan kepercayaan orang tua kalian, kakek, nenek, datuk, nenek, atau ancestor kalian, kalian harus gunakan akal kalian untuk menjauhkan diri kalian dari orang-orang yang telah sesat dan menyesatkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah esensi dari kehidupan kita ketika Allah memberikan satu petunjuk dan kita mempunyai keinginan berdasarkan perasaan kita, hawa nafsu kita, logika kita yang berbeda. Tentu kita kalahkan ini untuk mengikuti petunjuk daripada Allah. Dan penyembahan Isa betul-betul menyesatkan banyak manusia. Kita baca dari firman Allah bahwa wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Jadi orang-orang ini yang pangkatkan, mempromosikan Nabi Isa menjadi Tuhan telah sesat dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Coba kita pikir bahwa Nabi Isa menjadi Tuhan itu baru di tahun 325 Masehi pada konferensi Nisea. Sebelumnya tidak ada seperti ini. Aneh kan? Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.